Bab 2898-2900. Melihat Gao Qilan yang genit, Gao Qiqiang sama sekali tidak marah. Apakah karena kedua gadis itu? Gao Qiqiang menatap Gao Qilan dan bertanya. Kakak, kamu sudah tahu? Gao Qilan tersenyum canggung penuh malu. Dalam keluarga Gao, apakah ada yang bisa disembunyikan dariku? Gao Qiqiang tersenyum. Kamu juga mengatakan bahwa karena kamu tidak dapat menyembunyikannya darimu, kamu tidak peduli jika saudara laki-laki kedua membawa kembali dua gadis dan ingin melecahkan mereka. Untungnya, aku tiba tepat waktu, kalau tidak kedua gadis itu akan dihancurkan oleh kakak kedua. Kakak kedua adalah cabul besar, dia sangat tidak menghargai wanita. Aku ingin melihatnya dan memarahinya, kata Gao Qilan dengan marah. Kakakmu yang kedua harus benar-benar menjaga kelakuannya, tapi jangan selalu memarahi kakakmu yang kedua, lagi pula dia adalah kakakmu. Saudara keduamu seharusnya mencari istri, mungkin dia akan lebih baik. Kata Gao Qiqiang, kakak, kapan kamu akan mencarikanku kakak ipar? Gao Qilan bertanya, aku tidak memikirkannya, kalian semua sudah membuatku pusing setiap hari. Aku tidak punya waktu untuk menemukan kakak ipar buatmu. Aku hanya ingin melindungimu, kamu sendiri harus berhati-hati, jangan membuat masalah, jika kamu terluka, aku akan merasa sedih karena kasihan padamu. Sekarang ambillah susunan formasi di gudang untuk melindungimu saat kamu keluar. Gao Qiqiang menatap Gao Qilan tak berdaya dan berkata, terima kasih kakak, aku mencintaimu. Gao Qilan mencium pipi Gao Qiqiang dan segera berlari keluar. Melihat punggung Gao Qilan, Gao Qiqiang tersenyum tak berdaya, dia sangat menyayangi adik perempuannya itu. Gao Qilan mengambil susunan formasi itu dan meminta tetua agung untuk mengirim 2 orang untuk melindunginya. Lalu dia keluar dari rumah Gao dan pergi mencari gua yang disebutkan oleh Helena dan Juliet. Dev dan yang lainnya sedang berjalan di padang es yang luas. Dari waktu ke waktu, terlihat mayat beberapa kultivator. Tempat yang awalnya damai di ujung utara ini, sekarang tampaknya telah menjadi ladang pembunuhan. Bagaimanapun juga, didorong oleh kepentingannya sendiri-sendiri, semua orang menjadi egois. Mari kita semua berhati-hati dan berusaha untuk tidak berkonflik dengan orang lain. Tujuan kita adalah menemukan harta karun, bukan merampok sumber daya orang lain. Dev berbisik, apa yang dikatakan Dev adalah untuk Jiyun dan yang lainnya, lagi pula, Wagu dan Liu Ruyan tidak akan merampok sumber daya orang lain. Tapi Jiyun dan yang lainnya Dev tidak yakin, sebagai putra dari sekte terbang, mereka memiliki sifat egois pada diri mereka. Kakak Dev, jangan khawatir, karena aku mengikutimu, aku akan mendengarkanmu, kami hanya akan mencari harta karun. Jiyun dengan cepat mengungkapkan kesetiaannya, terutama setelah melihat mayat kultivator lain. Jiyun saat ini juga tahu bahwa ada arus bawah yang melonjak di ujung utara ini. Setelah Dev dan yang lainnya berbaris selama hampir sehari, Dev tiba-tiba melambaikan tangannya dan membuat semua orang berhenti. Lalu dia menatap kantong salju kecil tidak jauh dari sana. Benar-benar licik, kamu ingin menjebak kita ya? Keluarlah, Dev berteriak keras pada kantong salju kecil itu. Benar saja, di bawah teriakan Dev, 5 orang keluar perlahan. Pemimpinnya adalah Gao Qiji, putra ketiga dari keluarga Gao. Melihat Gao Qiji, wajah Wagu menjadi sangat jelek. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, dan ini adalah wilayahku. Gao Qiji menatap Dev dengan cibiran di wajahnya. Dev melirik Gao Qiji, dan kemudian pada orang-orang di belakangnya, mereka hanya berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, jadi Dev tidak takut sama sekali. Bahkan jika Dev tidak bergerak, kekuatan Jiyun di peringkat ke-7 dari alam komposit sudah cukup untuk menghadapinya. Ya, kebetulan sekali, kamu bersembunyi di sini, apakah kamu menungguku? Dev bertanya tanpa panik, itu benar, aku selalu menunggumu. Aku selalu ingat balas dendam dari kejadian di arena Kabupaten Jialing. Mata Gao Qiji sedikit menyipit, dan rasa dingin muncul di matanya. Oh, yang bisa ku ingat adalah, bagaimana kamu tidak bisa menghentikanku waktu itu? Dev tampak menghina. Gao Qiji melihat orang-orang di sekitar Dev, kecuali Liu Ruyan dan Wagu, Takashi dan wanita tua itu sama-sama berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, dan Jiyun berada di peringkat ke-7 dari alam tubuh komposit. Dari segi kekuatan saja, memang lebih tinggi dari beberapa orang yang dia bawa. Gao Qiji melirik Jiyun dan yang lainnya dan berkata, saudaraku, kami dari keluarga Gao, penguasa di ujung utara. Anda pasti sudah mendengarnya, tetapi siapa Anda? Mereka bertiga, Jiyun, Takashi dan wanita tua itu, sepertinya tidak bersama Dev.
Dia pikir itu bisa dilihat dari posisinya berdiri. Begitu Gao Qiji memimpin orang keluar, Liu Ruyan dan Wagu berdiri tepat di samping Dev, seolah-olah mereka melindungi Dev. Sementara Takashi dan wanita tua itu ada di sekitar Ji-Yun untuk melindungi keselamatan Ji-Yun. Dari sini, Gao Qiji menyimpulkan bahwa Dev dan Ji-Yun tidak bersama, mungkin mereka menemukan tim sementara untuk bersama. Harus dikatakan bahwa kemampuan Gao Qiji untuk mengamati dan menilai cukup bagus. Saya Ji-Yun dari Sekte Terbang. Tentu saja Ji-Yun pernah mendengar tentang keluarga Gao dan mengetahui kekuatan keluarga Gao di ujung utara. Oh, ternyata saudara dari Sekte Terbang. Maafkan aku karena ketidaktahuanku. Aku sedang punya masalah pribadi dengan orang ini. Kuharap saudara Ji-Yun tidak ikut campur, kata Gao Qiji dengan tinjunya terkepal. Ji-Yun tertegun sejenak, dan ketika dia tidak tahu bagaimana menjawab, Dev perlahan berkata, "Aku tidak perlu orang lain untuk ikut campur tangan, aku bisa menjaga diriku sendiri." Gao Qiji tertawa ketika dia mendengarnya. "Nak, apa yang kamu bicarakan? Omong kosong besar apalagi yang kamu katakan? Aku membawa semua elit dari keluarga Gao kami, yang masing-masing memiliki kekuatan peringkat kelima dari alam tubuh komposit. Dan kamu ingin melawan kita semua hanya seorang diri. Jangan bermimpi, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya, tapi setelah kamu kalah, keluarlah dari sini dan jangan memprovokasi saya lagi." Dev tidak ingin membunuh Gao Qiji, karena sekarang Dev tidak ingin membuat perseteruan maut dengan keluarga Gao. Hal terpenting bagi Dev saat ini adalah menemukan harta karun itu. "Baiklah, jika kamu dapat mengalahkan anggota keluarga Gaoku, aku pasti akan bersembunyi darimu ketika aku melihatmu di masa depan." Gao Qiji langsung setuju, karena dia tidak percaya bahwa Dev bisa menang. "Kalian semua mundurlah." Dev meminta Wagu dan Liu Ruyan untuk mundur. Keduanya mengangguk, lalu mundur. Mereka juga tahu kekuatan Dev. Hanya dengan kultivator kelas 5 di alam komposit, Dev dapat dengan mudah menangani mereka. Ji-Yun juga memerintahkan Takashi untuk mundur beberapa langkah, dan kemudian memandang Gao Qiji seperti lelucon, karena dia tahu bahwa wajah Gao Qiji akan ditampar oleh Dev sebentar lagi. Dan 4 elit keluarga Gao mengepung Dev kali ini. "Nak, aku ingin mengubahmu menjadi patung es dan menyegelnya di utara yang ekstrim ini selamanya." Gao Qiji tersenyum dingin, dan kemudian semburan kabut putih meletus dari tubuhnya seketika. Pada saat yang sama, keempat bawahan elit senior juga mulai mengeluarkan semburan kabut putih yang sama. Kabut putih ini adalah udara dingin, dimanapun udara dingin lewat, bahkan udara di sekitarnya membeku. Udara dingin 5 orang menyelimuti Dev, berhenti. Tepat ketika Dev diselimuti oleh udara dingin, tiba-tiba terdengar teriakan. Segera setelah itu, Gao Qilan melompat ke sisi Dev, lalu melambaikan telapak tangannya. Udara dingin langsung menyebar ke sekitar kabut putih Gao Qiji. Gao Qiji yang melihat ini, buru-buru menarik kembali kabut dinginnya, dan menatap Gao Qilan dan berkata, "Adik, apa yang kamu lakukan, kakak? Bagaimana kamu bisa menyerang dan ingin melukai seseorang dengan seenak jidatmu?" Gao Qilan bertanya pada Gao Qiji. "Adik, orang ini mempermalukanku di arena Kabupaten Jialing, tentu saja aku ingin balas dendam." "Mengapa kamu ingin membantunya? Apakah kamu mengenalnya?" Gao Qiji bertanya dengan bingung. "Jangan bicara omong kosong, dia adalah penyelamatku, tanpa dia, aku, adikmu ini pasti sudah terbunuh sekarang," kata Gao Qilan keras. "Ah, penyelamat?" Gao Qiji tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Aku tidak percaya, kamu pasti hanya berbohong padaku. Orang ini tidak sekuat kamu, bagaimana dia bisa menyelamatkanmu? Cepat minggir, aku akan membunuhnya, cepat serang dia." Gao Qiji sama sekali tidak percaya kata-kata Gao Qilan, jadi dia berteriak keras kepada bawahannya. "Beraninya kau?" Mata Gao Qilan melebar, dan semua pelayan keluarga Gao gemetar ketakutan. Gao Qiji ingin mengatakan sesuatu, tetapi Gao Qilan melangkah maju dan menamparkan wajah Gao Qiji. "Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku, dan kamu benar-benar menentangmu. Apakah kamu ingin aku memberitahu kakak tentang perbuatanmu?" Gao Qilan menatap Gao Qiji dengan dingin. Kali ini, Gao Qiji cukup ketakutan. Dia dengan cepat berubah menjadi ekspresi sedih, menarik lengan Gao Qilan dan berkata, "Adik, jangan beritahu kakak, aku akan mendengarkanmu, aku yang salah." Dev yang melihat penampilan Gao Qiji, dia tidak bisa menahan tawa. Sepertinya ini benar-benar satu hal yang lucu, kakak laki-laki takut pada adik perempuan, itu benar-benar karena ikatan darah. "Apakah kamu baik-baik saja?"
Gao Qilan berjalan menuju Dev dan bertanya. Dev menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kakakku ini telah mencari masalah denganmu. Tolong maafkan dia, kakakku ini selalu menimbulkan masalah di mana-mana, tolong maafkan dia. Gao Qilan memelototi Gao Qiji dan berkata. Gao Qiji menunduk, tidak berani bicara lagi. Saat ini, Jiun yang berada di samping, melihat Gao Qilan, matanya tegak. Dia langsung tertarik dengan kecantikan Gao Qilan. Hai Nona Gao, nama saya Jiun, putra sulung Sekte Terbang. Jiun mengambil inisiatif untuk maju dan mengikuti Gao Qilan untuk memperkenalkan dirinya. Oh, Gao Qilan hanya melirik Jiun, bertingkah sangat acuh tak acuh. Jiun menabrak dinding dalam sekejap, membuat wajahnya penuh rasa malu. Nona Gao, kemana kamu akan pergi? Apakah kamu juga ingin mencari harta karun? Tanya Dev. Lagi pula, masalah harta karun sekarang sudah terkenal di seluruh negeri di ujung utara ini. Aku tidak mencari harta karun, aku mencari seorang wanita. Gao Qilan secara singkat berbicara tentang menemukan Yuki. Gao Qilan menceritakan semuanya dengan jujur, tetapi dia tidak tahu bahwa ekspresi Dev menjadi sangat bersemangat ketika mendengarnya. Nona Gao, dua gadis yang tinggal bersamamu itu siapa nama mereka? Dev tiba-tiba meraih lengan Gao Qilan dengan penuh semangat dan berkata. Gao Qilan sedikit mengernyit, Dev mencengkeramnya seperti ini dan itu menyakitinya. Nak, lepaskan adikku. Melihat ini, Gao Qiji buru-buru berteriak kepada Dev. Diam, Gao Qilan memelototi Gao Qiji. Gao Qiji mundur, dan Dev buru-buru melepaskan tangannya dan meminta maaf. Nona Gao, maafkan aku sangat bersemangat. Sekarang gadis-gadis yang tinggal di rumahku bernama Helena dan Juliet. Itu sebabnya aku pergi ke gua untuk mencari seorang gadis lagi, yang sepertinya bernama Yuki. Kata Gao Qilan. Ketika Dev mendengar nama-nama ini, tubuhnya gemetar terus-menerus. Itu mereka, gumam Dev. Melihat Dev seperti itu, wajah Gao Qilan terpana. Adik, apa yang kamu katakan adalah 3 orang gadis yang kakak kedua tangkap dan dia nikmati. Gao Qiji tidak menyadari ketidaknormalan Dev, dan bertanya pada Gao Qilan. Mendengar kata-kata Gao Qiji, Dev mengerutkan kening, dan aura pembunuh yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang yang hadir di sini. Jika benar seperti yang dikatakan Gao Qiji, Helena dan yang lain dilecehkan dan dirusak oleh anggota keluarga Gao, Dev akan membuat keluarga Gao menghilang selamanya. Merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba pada Dev, Gao Qilan mundur 2 langkah karena terkejut. Melihat ini, Liu Ruyan buru-buru menjelaskan. Nona Gao, gadis-gadis yang Anda sebutkan tadi semuanya adalah wanita Dev. Mereka telah lama berpisah, dan Dev telah mencari mereka selama ini. Gao Qilan segera memahami cinta Dev, dan mengapa Dev penuh dengan tatapan membunuh, dan dengan cepat menjelaskannya. Dev, jangan salah paham, kakak keduaku tidak menyentuhnya sama sekali. Saya menyelamatkan mereka lalu menjaga mereka di rumahku. Selain itu, kakak keduaku juga sudah kuberi pelajaran. Dengan penjelasan Gao Qilan, aura pembunuh di tubuh Dev perlahan menghilang.